Baiklah, di sini nama saya Yunita Veronica BR Silaban, NIM 2004 110841, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, mata kuliah Fisika Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi termodinamika. Beberapa peralatan yang menggunakan prinsip termodinamika, yaitu yang pertama seperti AC dan kulkas. Apa itu termodinamika? Termodinamika yaitu cabang fisika yang mempelajari tentang perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain, terutama perubahan dari energi panas ke dalam bentuk energi lain. Tiga hukum yang menjadi dasar perubahan energi dalam termodinamika. Yang pertama, hukum termodinamika pertama atau berhubungan erat dengan hukum kekekalan energi. Yang kedua, hukum termodinamika kedua atau memberi batasan apakah suatu proses dapat terjadi atau tidak. Hukum ke-0 atau hukum ketiga, kalor mengalir dari tempat panas ke tempat dingin. Beberapa istilah penting. Sistem, benda atau keadaan yang menjadi perhatian kita, yang dikaji atau diselidiki. Sistem terbuka, sistem di mana materi, panas, dan kerja atau usaha dari luar dapat masuk ke dalam sistem. Sistem tertutup, yaitu panas dan kerja dari luar dapat masuk dalam sistem, tetapi materi tidak dapat masuk. Sistem terisolasi, yaitu sistem di mana panas, kerja, dan materi tidak dapat menembus ke dalam sistem. Lingkungan, yaitu benda atau keadaan atau semua bagian alam di luar sistem. Proses perubahan dari suatu sistem ke sistem lain. Proses adiabatik, yaitu tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Proses diatermik, yaitu terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Siklus termodinamika atau proses siklik, yaitu suatu rangkaian proses demikian rupa sehingga keadaan akhirnya mempunyai keadaan yang sama dengan keadaan mula-mula. Keseimbangan termal, yaitu suatu keadaan di mana dua sistem yang dikontakkan tidak terjadi perpindahan panas. Quasi-statik atau cara suatu proses berubah yang berlangsung sangat lambat sehingga sistem senantiasa hampir selalu berada dalam keseimbangan. Termodinamika yaitu menghubungkan panas dan mekanika. Pemanfaatan energi yang dihasilkan akibat adanya proses dalam gas untuk menghasilkan kerja. Termodinamika di dalam sistem, bagian yang sedang kita kaji, contoh gas dalam silinder. Di dalam lingkungan termodinamika, semua bagian alam di luar sistem, contoh silinder beserta semua bagian alam di sekelilingnya. Sistem termodinamika gas dengan variabel seperti suhu, tekanan, volume, dan jumlah bola gas. Gas ideal. Selanjutnya dengan gas ideal. Sifat dari gas ideal tersebut yaitu gas tidak memiliki volume atau tekanan yang tetap. Dalam sebuah wadah, gas akan mengisi ke seluruh ruang. Gas ideal. Kumpulan atom atau molekul yang bergerak secara acak. Molekul-molekul tidak mengalami interaksi pada jarak yang cukup jauh, dan molekul-molekul tersebar merata dalam wadah. Banyak gas dalam suhu dan tekanan ruang berperilaku seperti gas ideal. Selanjutnya dengan mol. Perlu untuk menyatakan jumlah gas dalam volume tertentu dalam mol, yaitu dengan rumus N sama dengan massa per massa molar. 1 mol adalah jumlah zat yang memuat partikel sebanyak jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram karbon 12. Selanjutnya dengan hipotesis Avogadro, yaitu volume yang sama dari gas pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama. Akibatnya, pada suhu dan tekanan standar, 1 mol gas memiliki jumlah molekul yang sama. Jumlah ini disebut Na. Dapat juga dilihat dari jumlah total partikel. N sama dengan jumlah partikel Na. Bilangan Avogadro. Jumlah partikel dalam 1 mol disebut bilangan Avogadro. Na sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Di sini sudah ditetapkan jumlah Na-nya
yaitu sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Massa dari setiap atom bisa dihitung dengan rumus massa atom sama dengan massa molar per Na atau jumlah partikel. Persamaan keadaan gas ideal. Yang pertama hukum Boyle, yaitu pada suhu konstan tekanan berbanding terbalik dengan volume. Yang kedua hukum Charles, pada tekanan konstan suhu berbanding lurus dengan volume. Yang ketiga hukum Gay-Lussac, yaitu pada volume konstan tekanan berbanding lurus dengan suhu. Selanjutnya dengan hukum gas ideal. Ringkasan hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac dengan rumus PV sama dengan N dikali R dikali T. R adalah konstanta gas umum, R ketetapan jumlah R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. R sama dengan 0,0821 liter atmosfer per mol Kelvin. P dikali V sama dengan N dikali KB dikali T. KB adalah konstanta Boltzmann. KB sama dengan R dibagi Na sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat 23 Joule per Kelvin. Hukum termodinamika. Hukum 1 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika, hukum 1 termodinamika, dan hukum 2 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika, kesetimbangan panas. Jika tidak ada pertukaran kalor antara dua benda tersebut saat keduanya disentuhkan. Hukum ke-0 termodinamika, yaitu jika benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda B, dan benda B berada dalam keseimbangan panas dengan benda C, maka benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda C. Dapat kita lihat gambar seperti berikut, yaitu keseimbangan panas yang pertama, keseimbangan panas kedua, dan gambar keseimbangan panas yang ketiga. Prosesnya yaitu adiabatik. Yang pertama, tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Yang kedua, terjadi jika antara sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang tidak dapat dilalui oleh kalor. Contohnya yaitu ginseng termos air panas. Selanjutnya, diatermik. Kalor diizinkan berpindah dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Berikutnya, terjadi jika antara sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang dapat dilalui oleh kalor. Contohnya seperti logam. Berikutnya yaitu kuasistatik. Yang pertama, proses yang berlangsung sangat lambat. Kemudian seolah-olah gas berada dalam keadaan statik. Diagram PV. Dapat kita lihat seperti gambar berikut ini. Titik yang berbeda dalam diagram P kurang V menggambarkan keadaan yang berbeda. Suhu di mana suhu tetap, di mana suhunya tetap, tekanan diubah-ubah. Maka akan mendapat rumus PV sama dengan C. W sama dengan positif nRT dikali N IM V2 per V1. Itu rumus dari usaha oleh gas. Kemudian jika gambarnya suhu diubah-ubah dan sensor tekanan, maka mendapatkan rumus P dibagi T sama dengan C. Jika suhu diubah-ubah dan tekanan dipertahankan, maka mendapatkan rumus PV dibagi T sama dengan C. Proses-proses khusus. Yang pertama isokorik, yaitu berlangsung pada volume tetap. Kedua isobarik, yaitu berlangsung pada tekanan tetap. Yang ketiga isotermal, yaitu berlangsung pada suhu tetap. Dapat kita lihat gambarnya berikut ini. Selanjutnya yaitu usaha. Pada gambar berikut dijelaskan gaya yang dialami piston. F sama dengan P dikali A. Usaha yang dilakukan gas untuk memindahkan piston. Delta W sama dengan F dikali delta X sama dengan P dikali A delta X. Oleh karena
A delta X sama dengan delta dikali V. Di mana delta W sama dengan P dikali delta V, yaitu usaha yang dilakukan gas atau sistem pada lingkungan. Dan jika delta W sama dengan negatif P dikali delta V, yaitu usaha yang dilakukan lingkungan pada sistem. Berikutnya dengan kerja total selama proses. Pada gambar berikut ini, maka kerja selama proses dari keadaan A ke B sama dengan negatif luas daerah kurva. Mendapatkan rumus WAB sama dengan negatif sigma VB PA P dikali dV. Contoh soal. Sebanyak 1,5 mol gas dalam wadah mengalami pemuaian isobarik pada tekanan 2 dikali 10 pangkat 5 PA. Suhu awal gas adalah 300 Kelvin dan suhu akhirnya 600 Kelvin. Berapakah usaha selama proses? Mari kita jawab, yaitu di dalam gambar tersebut sudah dijelaskan luas daerah di bawah kurva P dikali V2 dikurang V1. Dengan demikian, kerja selama proses adalah kita masukkan ke dalam rumus W sama dengan negatif P dikali V2 dikurang V1. Pada suhu T1 sama dengan 300 Kelvin. Maka dapat kita selesaikan V1 sama dengan N dikali R dikali T1 per P sama dengan 1,5 dikali 8,315 dikali 300 dibagi 2 dikali 10 pangkat 5. Maka hasilnya didapatkan 0,019 meter kubik. Pada suhu T2 sama dengan 600 Kelvin. Kita masukkan ke dalam rumus V1 sama dengan N dikali R dikali T, T2 dibagi P sama dengan 1,5 dikali 8,315 dikali 600 dibagi 2 dikali 10 pangkat 5. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu 0,037 meter kubik. Kerja selama prosesnya kita masukkan ke dalam rumus W sama dengan negatif P dikali V2 dikurang V1 sama dengan P yang kita dapatkan yaitu negatif 2 dikali 10 pangkat 5 dikali V2 yang sudah kita dapatkan 0,037 dikurang V1 yaitu 0,019, maka hasil yang kita dapatkan dari nilai W sama dengan negatif 3600 Joule. Hukum 1 termodinamika. Hukum kekekalan energi yang diterapkan pada sistem termodinamika. Misalkan energi dalam awal gas U1 dan energi dalam akhir U2, maka perubahan energi dalam adalah delta U sama dengan U2 dikurang U1. Misalkan pada gas dilakukan kerja oleh lingkungan sebesar W. Misalkan juga terjadi aliran masuk kalor ke dalam gas sebesar Q. Maka delta U sama dengan W ditambah Q. Itulah rumus yang kita dapatkan dari hukum 1 termodinamika. Peraturan tanda. Delta U positif jika energi yang dalam yang dimiliki gas bertambah. Delta U negatif jika energi yang dalam yang dimiliki gas berkurang. W positif jika lingkungan melakukan kerja pada gas atau sistem. W negatif jika gas atau sistem melakukan kerja pada lingkungan. Q positif jika kalor mengalir masuk dari lingkungan ke gas atau sistem. Q negatif jika kalor mengalir keluar dari gas atau sistem ke lingkungan. Contoh soalnya yaitu dalam suatu proses isobarik, volume gas berubah dari 1 liter menjadi 2 liter. Tekanan gas adalah 10 pangkat 5 PA. Jika pada proses tersebut kalor masuk ke dalam gas sebanyak 500 Joule, berapa perubahan energi dalam gas? Maka dapat kita jawab, karena kalor masuk, maka Q sama dengan positif 500 Joule. Kerja isobarik dapat kita masukkan ke dalam rumus W sama dengan negatif P dikali V2 dikurang V1 sama dengan negatif 10 pangkat 5 dikali
2 dikali 10 pangkat min 3 dikurang 10 pangkat min 3 sama dengan negatif 100 Joule. Maka hasil yang kita dapatkan dari nilai W sama dengan negatif 100 Joule berdasarkan hukum 1 termodinamika. Delta U sama dengan negatif 100 Joule ditambah 500 Joule sama dengan 400 Joule. Soal latihan 1. Kapasitas kalor, yaitu kapasitas kalor didefinisikan sebagai kalor yang diserap atau dilepas persatuan perubahan suhu, atau dapat kita lihat rumusnya, yaitu C sama dengan Q per delta T. Kapasitas kalor pada volume tetap. Jika proses berlangsung pada volume tetap atau isobarik, maka P1 sama dengan P2, maka W sama dengan 0. Maka rumus yang kita dapatkan yaitu Q sama dengan delta U. Dan berikutnya CV sama dengan Q per delta T sama dengan delta U dibagi delta T. Itu termasuk ke dalam hukum termodinamika 1. Untuk gas monoatomik dan pada semua suhu gas diatomik pada suhu rendah. U sama dengan 3/2 nRT. CV sama dengan 3/2 N dikali R dikali delta T dibagi delta T sama dengan 3/2 N dikali R. Untuk gas diatomik pada suhu menengah, maka kita dapatkan U sama dengan 5/2 N dikali R dikali T. CV sama dengan 5/2 N dikali R dikali delta T dibagi delta T. Maka hasil yang kita dapatkan 5/2 N dikali R. Untuk gas diatomik pada suhu tinggi, kita masukkan ke dalam U sama dengan 7/2 N dikali R dikali T. Jika CV sama dengan 7/2 N dikali R dikali delta T dibagi delta T sama dengan 7/2 N dikali R. Berikutnya kapasitas kalor pada tekanan tetap. Delta U sama dengan negatif P dikali delta V ditambah Q. Termasuk ke dalam hukum termodinamika 1. Jika tekanan konstan P delta V sama dengan delta dikali P dikali V. Dari persamaan gas ideal P dikali V sama dengan N dikali R dikali T, maka delta P dikali V sama dengan delta N dikali R dikali T sama dengan N dikali R dikali delta T, sehingga P delta V sama dengan N dikali R dikali delta T. Maka rumus yang kita dapatkan yaitu CV delta T sama dengan negatif N dikali R dikali delta T ditambah Q. Dan juga Q sama dengan CV ditambah N dikali R dikali delta T. Berikutnya kapasitas kalor pada tekanan tetap menjadi CP sama dengan Q dibagi delta T sama dengan CV ditambah N dikali R. Berikutnya yaitu persamaan proses adiabatik. Proses yang melibatkan pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan atau Q sama dengan 0 sehingga delta U sama dengan W. Delta U sama dengan delta W. Delta U sama dengan CV dikali delta T. Delta W sama dengan negatif P dikali delta V. Maka untuk proses adiabatik dipenuhi dengan rumus CV dikali delta T sama dengan negatif P dikali delta V. Dari persamaan gas ideal kita dapatkan rumus yaitu delta T sama dengan P delta V ditambah V delta P dibagi N kali R. Maka rumus yang kita dapatkan dari keseluruhannya yaitu CV dikali P delta V ditambah V delta P dibagi N kali R sama dengan delta P dikali delta
Bukan. Negatif P dikali delta V. Berikutnya, CV dikali P dikali delta V ditambah CV dikali V dikali delta P. Maka hasil yang didapatkan sama dengan negatif N dikali R dikali P dikali delta V. Rumus berikutnya, CV ditambah N dikali R dikali P dikali delta V ditambah CV dikali V dikali delta P, maka hasil yang kita dapatkan sama dengan 0. CP dikali P dikali delta V ditambah CV dikali V dikali delta P sama dengan 0. Rumus berikutnya, CP dibagi CV dikali delta V per V ditambah delta P per P sama dengan 0. Berikutnya, delta V dibagi V ditambah delta P dibagi P sama dengan 0. Sama dengan CP per CV. Dapat kita lihat rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya dengan contoh soal. Gas hidrogen sebanyak 0,25 mol pada suhu menengah mengalami proses adiabatik. Suhu awal dan tekanan awal gas masing-masing 300 Kelvin dan 1,5 dikali 10 pangkat 5 PA. Jika tekanan akhir gas adalah 2,5 dikali 10 pangkat 5 PA, tentukan volume awal gas, volume akhir gas, perubahan energi dalam gas, dan terakhir kerja. Maka dapat kita jawab yang pertama, gunakan persamaan gas ideal untuk menentukan volume gas. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu V1 sama dengan N dikali R dikali T1 dibagi P1 sama dengan 0,25 dikali 8,315 dikali 300 dibagi 1,5 dikali 10 pangkat 5. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu 0,004 meter kubik. Berikutnya yang kedua, gas hidrogen adalah gas diatomik. Pada suhu menengah, kapasitas kalor pada volume tetap memenuhi. Dengan rumus CV sama dengan 5/2 dikali N dikali R sama dengan 5/2 dikali 0,25 dikali 8,315, maka hasil yang kita dapatkan yaitu 5,2 Joule per Kelvin. Kapasitas kalor pada tekanan tetap. Kita masukkan ke dalam rumus, CP sama dengan CV ditambah N dikali R sama dengan 5,2 ditambah 0,25 dikali 8,315. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu 7,3 Joule per Kelvin. Dengan demikian, ya sama dengan CP dibagi CV sama dengan 7,3 dibagi 5,2 sama dengan 1,4. Karena proses dari keadaan awal ke keadaan akhir berlangsung secara diabatik, maka hasil yang kita dapatkan 0,000264, atau kita masukkan ke dalam rumus kedua, maka hasil yang kita dapatkan yaitu 0,0028 meter kubik. Yang ketiga, suhu akhir gas dihitung dengan persamaan gas ideal, yaitu kita masukkan ke dalam rumus T2 sama dengan P2 dikali V2 dibagi N dikali R sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,0028 dibagi 0,25 dikali 8,315. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu 337 Kelvin. Perubahan energi dalam gas. Kita masukkan dalam rumus. Delta U sama dengan CV dikali delta T sama dengan CV dikali T2 dikurang T1. Maka 5,2 dikali 337 dikurang 300, maka hasil yang kita dapatkan yaitu 192 Joule. Yang terakhir yaitu
Karena tidak ada pertukaran kalor, maka kerja pada proses adiabatik adalah W sama dengan delta U. Maka hasil yang kita dapatkan sama dengan 192 Joule. Berikutnya siklus. Siklus adalah proses yang berawal dari suatu keadaan dan berakhir kembali di keadaan semula. Di dalam gambar tersebut dapat kita jelaskan proses A menuju B. Proses ini berlangsung secara isokorik sehingga kerja yang dilakukan WAB sama dengan 0. Dan proses B ke C, proses ini berlangsung secara isokorik pada tekanan P2 sehingga kerja yang dilakukan WBC sama dengan negatif P2 dikali V2 dikurang V1. Kemudian proses C ke D, proses ini berlangsung secara isokorik sehingga kerja yang dilakukan WCD sama dengan 0. Kemudian proses D ke A, proses ini berlangsung secara isokorik pada tekanan P1 sehingga kerja yang dilakukan WDA sama dengan negatif V2 dikali V1 dikurang V2, maka P1 dikali V2 dikurang V1. Kerja total selama satu siklus adalah jumlah dari kerja pada tiap proses, atau sama dengan negatif luas daerah yang dilingkupi siklus, yaitu W sama dengan negatif luas sama dengan negatif panjang dikali lebar. Maka negatif P2 dikurang P1 dikali V2 dikurang V1. Kita masuk ke dalam contoh soal. Gas ideal melakukan proses seperti pada gambar berikut ini. Hitung kerjanya. Maka dapat kita jawab, hitung luas daerah yang dilingkupi kurvanya. Kita masukkan ke dalam rumus L sama dengan 1/2 dikali panjang dikali lebar. 1/2 dikali 2,5 kali 10 pangkat 5 dikurang 10 pangkat 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 2 dikurang 10 pangkat min 2. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu 2250 Joule. Sehingga W sama dengan negatif 2 sama dengan min, hasil yang kita dapatkan yaitu min 2250 Joule. Sehingga WAB ditambah WBC sama dengan 1600 ditambah 0, maka hasilnya yaitu 1600 Joule. Suhu TC sama dengan TA, karena energi dalam bergantung pada suhu, maka energi dalam di A dan di C sama, sehingga delta UAC sama dengan UC dikurang UA sama dengan 0. Dengan hukum termodinamika 1, maka rumus yang kita dapatkan Q sama dengan delta U dikurang W sama dengan 0 dikurang 1600. Hasil yang kita dapatkan yaitu min 1600 Joule. Berikutnya dengan mesin kalor, yaitu kerja yang berharga negatif menunjukkan bahwa gas melakukan kerja pada lingkungan. Jika siklus proses dapat dilakukan berulang-ulang, maka gas akan melakukan kerja terus-menerus dengan lingkungan. Untuk memanfaatkan kerja yang dilakukan oleh gas tersebut, dirancanglah mesin yang mengatur siklus proses secara terus-menerus yang disebut mesin kalor. Kerja yang dihasilkan gas digunakan untuk memutar mesin yang kemudian dapat diubah ke energi bentuk lain seperti energi listrik. Contohnya mesin kendaraan bermotor, turbin, dan lain-lain. Agar gas dalam mesin kalor dapat melakukan proses siklus terus-menerus, maka gas tersebut perlu menyerap kalor. Sebagian kalor digunakan untuk melakukan kerja atau menggerakkan mesin dan sisanya dibuang. Dapat kita lihat gambar berikut ini, yaitu mesin kalor bekerja antara dua buah reservoir atau sumber panas, yaitu reservoir panas yang bersuhu T1 dan reservoir dingin yang bersuhu T2. Dan rumus yang kita dapatkan yaitu Q1 sama dengan Q2 ditambah W. Q1 yaitu jumlah kalor yang diserap dari reservoir panas. Q2 jumlah kalor yang dibuang ke reservoir dingin. Dan W yaitu kerja yang dilakukan. Kemudian efisiensi. Mengukur kemampuan suatu mesin mengubah kalor yang diserap dari reservoir panas menjadi kerja. Untuk Q1 yang sama, mesin yang bisa menghasilkan kerja lebih besar dikatakan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Maka kita masukkan ke dalam rumus sigma sama dengan W per W dibagi Q1 dikali 100%.
Kita masuk ke dalam contoh soal. Sebuah mesin kalor menyerap kalor dari reservoir panas sebesar 1000 Joule dan membuang kalor ke reservoir dingin sebesar 800 Joule. Berapakah efisiensi mesin tersebut? Dapat kita jawab yaitu dengan melakukan kerja yang dilakukan mesin. Rumus yang kita gunakan yaitu W sama dengan Q1 dikurang Q2. Maka 1000 dikurang 800, hasil yang kita dapatkan sama dengan 200 Joule. Efisiensi mesin, pada efisiensi mesin sama dengan 200 dibagi 1000 dikali 100%. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu 20%. Kemudian masuk ke dalam mesin Carnot. Mesin kalor dengan efisiensi tertinggi adalah mesin Carnot. Pada gambar berikut ini dapat dijelaskan, mesin Carnot memiliki siklus yang terdiri dari 2 proses adiabatik dan 2 proses isotermal. Proses AB dan CD adalah isobarik, dan proses BC dan DA adalah isotermal. Kalor diserap dari reservoir bersuhu tinggi hanya pada proses BC, dan kalor dibuang ke reservoir bersuhu rendah hanya pada proses DA. Dapat kita lihat rumusnya sebagai berikut. Kita masuk ke dalam contoh soal. Efisiensi sebuah mesin Carnot adalah 60%. Jika reservoir bersuhu rendah memiliki suhu 50 derajat Celcius, berapakah suhu reservoir bersuhu tinggi? Maka dapat kita jawab, yaitu dengan memasukkan rumus seperti yang sebelumnya tadi. Maka hasil yang kita dapatkan dari soal berikut ini yaitu 807,5 Kelvin. Berikutnya masuk ke dalam hukum 2 termodinamika. Batasan tentang cara pemanfaatan kalor. Pernyataan Kelvin Planck yaitu tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja. Konsekuensi pernyataan ini adalah tidak mungkin membuat mesin kalor yang memiliki efisiensi 100%. Berikutnya pernyataan dari Clausius. Tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuang ke reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan dari luar. Konsekuensi pernyataan ini adalah tidak mungkin merancang mesin pendingin sempurna dengan koefisien unjuk kerja tidak nyata. Masuk berikutnya yaitu entropi. Salah satu besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang tak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Menurut Clausius, suatu sistem yang melakukan proses reversibel atau dapat dibalik arahnya pada suhu konstan disertai penyerapan kalor Q mengalami perubahan entropi. Rumus yang kita dapat yaitu delta S sama dengan Q dibagi T. Kita masuk ke dalam contoh soal. Sebuah kubus es yang bermassa 30 gram dan suhu 0 derajat Celcius ditempatkan di dalam gelas. Setelah disimpan beberapa lama, setengah dari es tersebut telah mencair menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Berapa perubahan entropi es atau air jika diketahui kalor laten peleburan es 80 kal per gram? Maka dapat kita jawab dengan rumus delta S sama dengan Q per T sama dengan M dikali L per T. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu positif 8,8 kal per Kelvin. Terima kasih. Demikian penjelasan materi mengenai termodinamika dari saya. Itu Yunita Veranika, BRC Laban dengan NIM 2004110841. Saya ucapkan terima kasih.